Halo semua, kembali lagi di Madrasah Coding. Ini adalah video ketiga dari playlist seri pembelajaran HTML dasar. Di video kedua kemarin kita sudah belajar tentang tag formatting pada HTML, dan di video ketiga ini kita akan belajar sama-sama tentang tag list pada HTML. Oke semua, jadi tag list itu biasa digunakan untuk menampilkan data atau informasi dalam bentuk daftar yang terstruktur dan rapi. Dengan list, informasi menjadi lebih mudah dibaca dan dipahami oleh pengguna. Ada beberapa tag list yang biasa digunakan dan umum digunakan, yaitu yang pertama tag UL atau unordered list, yang di dalamnya memiliki tag LI atau list item. Lalu ada tag OL atau order list, di dalamnya juga memiliki tag LI atau list item. Lalu ada juga tag DL atau description list. Biasa ini digunakan untuk membuat daftar istilah beserta penjelasannya. Masing-masing dari tag-tag tersebut juga memiliki atributnya masing-masing yang berbeda. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin kita akan coba langsung di codingan. Oke semua, di sini saya sudah membuka text editor saya, dan ini adalah program dari video-video kemarin. Oke, di sini saya coba untuk menghapus dulu ini. Sisakan satu paragraf. Lalu di sini saya coba untuk menambahkan H2 lah. Coba H2 dulu. Saya coba untuk membuat daftar makanan misalnya. Oke, lihat hasilnya. Oke, sudah ada. Oke, di sini saya akan mencoba tag pertama, yaitu tag UL atau unordered list. Nah, untuk cara penggunaannya tinggal ketik UL, lalu di dalamnya tadi saya bilang ada satu tagnya lagi, yaitu tag LI atau list item. Nah, di list item ini atau tag LI inilah kita akan mengurutkan daftar dari makanan, dasar-dasar makanan apa saja yang ada di dalamnya. Misalnya LI pertama nasi goreng, terus LI kedua ayam bakar, LI ketiga bakso. Nah, ini adalah urutan dari daftar makanan. Kita lihat hasil dari UL-nya. Nah, untuk defaultnya tanpa atribut dari UL ini akan menampilkan urutannya dengan diberi tanda titik hitam sebagai penanda awal untuk daftar makanannya. Seperti yang saya bilang di awal tadi, setiap UL juga, maksud saya UL dan OL, dia memiliki masing-masing atribut. Untuk menggunakan atributnya, di UL kita bisa mengetik tipe. Tipenya ini untuk atribut dari UL ini ada 3 atribut. Yang pertama itu dash, itu dia akan menampilkan sama, yaitu titik hitam atau atribut default. Yang kedua circle, itu lingkaran kosong. Dan yang terakhir square atau kotak hitam. Oke, kita coba yang pertama, lalu lihat hasilnya. Ini yang tadi, refresh, dia tetap sama saja karena dia memang defaultnya. Tanpa dikasih juga tetap akan sama. Kita coba atribut kedua. Lihat hasilnya. Nah, dia jadi titik putih atau titik kosong.
Lalu yang terakhir square, hasilnya. Nah, dia jadi kotak hitam. Itu adalah atribut-atribut dari UL yang biasa digunakan. Perlu diketahui juga ketika kita sudah bekerja menggunakan PHP atau mendapatkan data dari server, UL tidak akan ditulis seperti begini lagi. Namun dia akan diletakkan di dalam perulangan untuk mengulang data yang kita terima dari server atau dari database melalui biasanya PHP. Nah, selanjutnya kita coba tag OL. Di sini saya coba tag OL di bawah sini. H2 lagi, misalnya daftar negara. Oke. Lalu tag OL-nya, listnya, misalnya pertama Indonesia, yang kedua Cina, yang ketiga Italia. Oke, lihat hasilnya. Nah, untuk defaultnya dari OL ini adalah angka 1, 2, dan 3. Dan seterusnya, jika saya menambahkan satu lagi, dia akan berurut lagi. Misalnya di sini Arab. Lihat hasilnya. Nah, dia akan terus bertambah. OL ini juga memiliki atribut-atribut yang bisa mengganti angka-angka tersebut. Misalnya di sini tipe. Kalau saya kasih tipe 1 di sini, otomatis dia akan sama berurut karena ini adalah tipe dari defaultnya atau atribut defaultnya. Kalau misalnya saya ganti jadi angka, save, lihat hasilnya. Nah, dia akan menjadi huruf. Di sini kalau saya jadikan huruf A-nya besar, dia juga akan berubah jadi A besar. Nah, di sini juga bisa I, sama juga. Artinya Romawi, dia bisa berurut menggunakan Romawi. E besar atau Romawi besar juga bisa. Nah, hasilnya seperti begitu. Lalu ada juga atribut keduanya selain dari tipe, yaitu atribut star. Nah, di sini saya mau start dari angka berapa atau huruf apa. Misalnya saya ubah saya jadi huruf supaya lebih jelas. Misalnya saya mau start dari huruf C. Lihat hasilnya. Maksud saya bukan C tapi angka langsung. Maaf. Misalnya hitung A, B, C. C itu angka ke 1, 2, 3. Berarti di sini kasih angka 3. Nah, dia akan langsung dari C. C, D, E, F. C, D, E, F. Itu sebagai urutan saja mau mulai dari urutan apa. Oke, lalu tag yang terakhir yaitu tag DL atau description list. Sini saya coba dua lagi. Misalnya di sini teknologi. Oke. Lalu sini saya bikin DL.
Nah, di dalam DL ini dia memiliki tag lain yaitu DT atau description term, misalnya DT. Nah, di sini di DT-nya ini istilah yang didefinisikan apa, misalnya data yang saya mau definisikan itu kayak misalnya PHP. Nah, untuk deskripsinya atau data deskripsinya atau detail datanya itu menggunakan tag DD atau detail data. Misalnya PHP ini apa? Misalnya saya tulis ini PHP adalah bahasa programan. Oke, lalu yang kedua, misalnya saya mau tambahkan data tentang CSS. Nah, CSS itu apa? Misalnya CSS adalah bahasa yang digunakan untuk membuat style pada HTML. Oke, dan hasilnya itu seperti begini. Nah, kita definisikan dulu poin intinya dan kita jelaskan detailnya. Oke, ini adalah tag-tag dari HTML yang digunakan untuk membuat tag list dan umum digunakan. Pasti ketika teman-teman atau kalian sudah membuat website yang besar atau membuat project-project website, pasti tag-tag ini akan selalu digunakan. Apalagi UL ini biasa digunakan untuk membuat navbar sebagai penanda link. Contohnya seperti yang begini. Nah, ini biasa digunakan atau maksud saya dibuat menggunakan NetLi yang bekerja sama dengan tag A atau hyperlink yang nanti akan kita bahas di materi selanjutnya. Demikian materi dari list ini atau tag list. Materi selanjutnya akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih.